regeneratif menjadi penting karena menjadi sistem pertanian berkelanjutan. Pertanian organik adalah bagian dari pertanian regeneratif. Nama saya Audrey Evelyn, saya dari Little Spoon Farm Bali. Saya mulai proyek ini untuk memberi akses kepada petani melalui platform digital untuk ke komunitas lokal. Saya mulai tahun 2010 untuk mengembangkan research saya di major saya lingkungan hidup, terutama fokusnya di urban sustainability, dan saya merasa makanan adalah salah satu hal yang paling besar untuk merubah climate change, dan dari makanan ini juga kita bisa membuat generasi ke depan lebih baik. Dari tanah, ini yang paling penting tentang regeneratif, menjaga kesuburan tanah. Karena sekarang apa yang kita tahu, climate change juga membuat musim sudah bergeser gitu. Yang harusnya kemarin musim mangga, nggak berbuah, musim manggis nggak berbuah gitu. Memang ini trennya sama di tempat-tempat lain juga. Rainfall atau curah hujan berkurang dan beberapa banyak tempat yang mengalami kekeringan gitu. Jadi kita harus selalu mengompos, karena itu pun juga membuat tanah yang subur, yang mengikat karbon-karbon yang di udara, yang membuat greenhouse gases, yang gas rumah kaca. Karena hanya tanaman yang bisa merubah gas-gas itu menjadi gula yang bisa dimakan. Jadi bahan solid gitu. Dia menancapkan akarnya, dia menumbuhkan akar serabutnya, dia bekerja sama dengan mikroba dan fungi yang di dalam tanah, dan itu menggemburkan tanahnya, airnya bisa masuk, air hujan bisa terserap, dan itu membuat mereka juga tanamannya lebih sehat dan tidak perlu membutuhkan pestisida. Oleh karena itu, kami terpilih menjadi salah satu proyek yang sangat disupport oleh Women's Health Alliance yang berbasis di California. Apa yang cocok di Indonesia, apa yang cocok di masyarakat lokal Bali, makanya kearifan lokal itu sangat penting untuk berkelanjutannya. Jadi dari situ pemulihan tanah, kita ambil balik karbonnya untuk balik ke tanah. Petani organik itu atau petani regeneratif itu memasukkan 8 kali lebih besar karbon daripada petani konvensional. Sekarang kita punya 15 partner farmer, 15 itu lokasinya beda-beda, komoditasnya juga beda-beda. Ada yang sayuran, ada sayuran pun juga dibagi lagi. Ada sayuran yang panen harian, ada yang panen mingguan, ada yang lebih mahal lagi yang panen setiap 3 bulan. Terus habis itu kadang kalau kita cari makanan yang seperti biji-bijian, kita bertani sama mitra yang lebih di pinggir pantai, yang cuacanya lebih cocok untuk kacang-kacangan, contohnya kacang komak. Dan selalu yang kita cari juga introduksi lagi makanan lokal, jangan dilupakan gitu. Dan kita juga ajarkan untuk tidak melakukan monokultur, karena monokultur selalu menyebabkan isu pangan yang contohnya seperti sebelum Lebaran, harga cabai selalu naik karena mereka dengar, wah harga cabai nih akan naik, terus habis itu semuanya nanam cabai, akhirnya semuanya kena hama, terus hama harus semprot pestisida, sedangkan pestisida itu pasti dosisnya setiap tahun naik gitu, karena
hama itu juga ada pasti satu yang selamat buat dengan dosis segini. Nanti dia berkembang biak lagi gitu. Mikroekonomi yang kadang kita nggak lihat gitu. Jadi mungkin kalau dari pengepul mereka hanya bilang, oh harga cabai nanti akan segini. Sedangkan kalau mereka bisa bicara dengan chef, contohnya di Bali, kayak sebenarnya chef perlu bahan yang lain, dan akhirnya mereka ujung-ujungnya import, padahal bisa ditanam di sini, gitu. Sedangkan kalau mereka, bayangkan mereka menanam cabai, yang mereka hanya dikasih tahu biasanya dari teman-temannya, infonya, mereka percaya, ya sudah semuanya menanam cabai, gitu. Tapi kalau misalnya mereka dikasih akses untuk bicara dengan komunitas yang lebih besar, mungkin ada orang yang pengen makan contohnya kale yang lagi superfood gitu, bisa juga kok tumbuh di Indonesia, ini dekat pantai, bisa tumbuh di sini. Atau misalnya tomat gitu, tomat yang warna kuning mereka maunya, kita kasih tahu mereka ke petani, ini loh yang lagi dimauin chef, tomat warna kuning bukan yang warna merah gitu. Jadi antara komunikasi antara disiplin ini sangatlah penting. Untuk proses packing, yang beda dari pertanian organik lain adalah kita berkolaborasi. Jadi seluruh petani yang berkomitmen untuk melakukan pertanian regeneratif tidak menghasilkan hasil panen yang sama. Jadi tidak ada kompetisi di dalam varietas produk. Dari proses packing sendiri kami melakukan 3 steps untuk mencuci. Jadi dari petani kita cuci lagi 3 kali, dengan yang terakhir untuk disinfektasi dengan cara memakai O3, pakai ozon teknologi, supaya hasil-hasil yang dihasilkan oleh petani kami kualitasnya adalah yang terbaik sebelum mencapai tangan konsumer. Membuat suatu pertanian yang berkelanjutan dan produksi sistem pangan yang berkelanjutan dan yang untuk lingkungan, itu perlu berbagai pihak harus ngobrol sebetulnya, dan menukar informasi supaya kita tahu apa yang kita harus tanam supaya tidak ada overproduction. Kalau pengalamannya sih di sini itu benar-benar pengalaman yang baru ya. Kan sebelumnya tuh saya sempat magangnya di tanaman hias yang masih menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau di sini benar-benar pengalaman baru. Saya terjun langsung ke organik, yang pure organik, terus mengelola sayuran. Terus di sini saya di bidang kemitraan yang langsung ketemu dengan petani. Jadi saya langsung mengajari tentang cara bertani untuk petani-petani kita, petani mitra. Terus terkait pertanian regeneratif itu sebenarnya pertanian regeneratif itu berbeda dengan pertanian secara konvensional atau secara umum, di mana pertanian regeneratif itu dia meminimalisir namanya pencangkulan atau kita sebut minimum tillage, dan di dalam pertanian regeneratif juga kita saling terintegrasi antara manusia, alam dengan hewan, dan saling terkait dengan konsep di Bali yang namanya Trihita Karana. Dan di pertanian secara regeneratif juga kita menggunakan tanaman-tanaman di sekitar untuk seperti kayak tanaman kacang untuk kesuburan tanah, terus akar wangi untuk mencegah erosi dari tanah, sehingga kita meminimalisir atau tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau dari produk pertanian lain itu kita lebih gini sih, lebih menjual kalau kita tuh benar-benar organik. Kita pengen menjelaskan kepada customer kita bahwa ilmu yang selain produk yang mereka beli juga kita menjual ilmu tentang pertanian secara regeneratif ini gitu. Jadi kita
selain kita ngasih produk, kita juga ngasih nutrisi yang terbaik. Selain ngasih nutrisi juga kita ngasih edukasi juga ke masyarakat. Itu sih yang keunggulan dari Little Spoon sendiri.